Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Vivi Nur Maulidiyawati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup dari sengketa pertanahan dan sistem peradilannya. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan adalah sebagai berikut. Sengketa tanah merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut di permukaan bumi. Maka dari itu, tanah adalah sumber utama bagi kehidupan manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, di mana pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Tanah merupakan tempat permukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah mati pun masih memerlukan tanah. Selain itu, tanah sangat memiliki arti yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan yang akan mendatang, namun juga kebutuhan dalam keberlangsungan hidup. Selanjutnya, kompetensi Badan Peradilan Umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 2 disebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lalu di pasal 3 dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, peradilan umum memiliki kewenangan atas perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, umum orang-orangnya. Maksudnya, orang yang berperkara bukanlah orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus, misalnya militer. Yang bersalah harus ditangani oleh Badan Peradilan Militer. Dan yang kedua, umum masalah atau perkaranya. Maksudnya, perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar Badan Peradilan Umum. Peradilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Semua pengadilan negeri di Indonesia berkedudukan sama, yakni sebagai pengadilan tingkat pertama. Perbedaannya hanya terletak pada besar kecil daerah hukumnya yang disebut kompetensi relatif suatu pengadilan. Seperti dalam hukum acara pidana mengenai tempat terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam hukum acara perdata mengenai pengajuan gugatan. Nah, menurut Rizwan dan kawan-kawan, pada tahun 2019, 3-5, kewenangan pengadilan negeri secara umum mencakup perkara pidana, perdata, dan pengangkatan anak. Dalam pengadilan negeri terdapat pengadilan khusus, yaitu sebagai berikut: pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Yang pertama, pengadilan anak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 Pasal 2 tentang Peradilan Anak. Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada pasal 4 dan 5 dalam undang-undang tersebut mengatur kriteria anak yang dapat diajukan ke pengadilan umum. Adapun kriteria adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Ketiga, dalam hal anak belum mencapai umur 12 melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Dan yang keempat, apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dan yang kelima, apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 2 tentang Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Tentunya, undang-undang ini dibuat atas dasar pertimbangan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Yang kedua, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, yang ketiga, pengadilan niaga. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 300 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan niaga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan, yang mana dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, keempat, pengadilan tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 5 dan 6 dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Yang kelima, pengadilan hubungan industrial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 17 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dan yang terakhir, keenam, pengadilan perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 71 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pengadilan perikanan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dan ia berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Irfan Najmi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang
Kompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, untuk lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 47 mengatur tentang kompetensi peradilan tata usaha negara dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya, kompetensi relatif. Kompetensi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 54 juga telah mengatur mengenai gugatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum peradilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal tempat kedudukan, tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Lalu kompetensi yang kedua dari peradilan tata usaha negara adalah kompetensi absolut. Nah, peradilan tata usaha negara memiliki kompetensi yang bersifat absolut berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Pernyataan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa. Nah, dalam mekanisme sengketa pertanahan ada beberapa tahap, yakni diantaranya 1. Menyelesaikan sengketa tanah. Diantaranya ada cek asal-usul kepemilikan lahan, cek keabsahan sertifikat, dan pastikan kredibilitas penjual. Kedua, faktor penyebab terjadinya sengketa tanah. Ketiga, langkah-langkah menyelesaikan sengketa tanah, yaitu pelayanan pengaduan dan informasi kasus, pengkajian kasus, penanganan kasus, penyelesaian kasus.
Seperti sengketa-sengketa pada umumnya di bidang lain, sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah, yaitu merupakan kelaziman masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahim, memadukan berbagai luka seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, cara penyelesaian ini dalam bahasa hukum modern dikenal sebagai win-win solution, yang merupakan esensi tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, yang kedua yaitu penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana jika sengketanya mengenai penyelesaian pemakaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya, semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, sudah bukan rahasia lagi, relatif banyak sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui pengadilan dirasakan kurang efektif, di samping memerlukan waktu yang relatif panjang dan biaya tidak terukur. Lalu bisa diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Walhamdulillahirabbil alamin.